Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Putri Alfian sama Gue Jidan. di segmen Saya nggak percaya. Sekarang kita lagi di mana kak? Masya Allah. Poin apa boleh kayak gitu. Oh iya. Ngerayu cewek aja harus ada Kayu cewek aja harus ada. tahapannya. Boleh to the point. Siap. Rasanya udah lama banget nih gue tim Putri Alfian. Saya belum mana jidat. Ada beberapa sahabat Putri Alfian yang DM untuk menceritakan segmen percaya nggak percaya kita kali ini tentang jalanan yang katanya serem. Kali ini gue sama Zidan di daerah mana nih, Zidan? Jakarta Selatan. Masih di daerah Jakarta Selatan. Yang konon katanya, kenapa dari Kecelakaan lalu lintas. rawan kecelakaan lalu lintas. Nah, dulu banget, pas Dulu ya? dulu nih, kira-kira masih segini. Pas gue kecil itu ada satu tulisan dibikin pakai triplek besar itu disebutnya ditulisnya hati-hati tikungan tajam. Padahal in the real life-nya tikungannya tajam. Enggak terlalu. Paling 20 derajat kan. Iya, pokoknya nggak terlalu nikung gitu. Kenapa bisa ada sampai tulisan tikungan tajam? Karena dulu sampai beberapa tahun belakangan ini sering banget jalanan ini memakan korban. Memakan korbannya gimana? Kecelakaan, tapi ya semua udah kehendak yang di atas, ternyata nyawanya tidak terselamatkan. Masih tempat ya. Ya, sekitar tahun 90 berapa gitu, hampir tahun 2000-an, ada satu tragedi yang dimana seorang ibu hamil nyebrang. Jadi ini kan jalanannya dua arah ya, satu dari sini, satu ke sana gitu. Itu nyebrang. Hamil lumayan cukup besar, sekitar 6 sampai 7 bulan. Ketika ibu-ibu itu nyebrang, ibu-ibu itu ketabrak, dan yang sedih itu ternyata nyawa si ibu termasuk dengan bayi yang dikandungnya itu tidak terselamatkan. Nah, beberapa tahun silam lagi itu tetangga gue, temennya nyokap sendiri, temennya mama di rumah, itu juga meninggal. Si om yang nggak bisa gue sebutin namanya, si om meninggal kecelakaan dan nggak terselamatkan juga karena kepalanya pecah gitu. Nah, menurut lo gimana nih Dan? Vibes-nya dari jalanan ini, dari tadi kan kita sempat berhenti gitu kan, Iya. sempat ngeliatin orang lalu lalang segala macam. Menurut lo kalau dari segi jalanannya mungkin gak untuk kayaknya tikungannya emang tajam nih jadi bikin orang Iya. kecelakaan atau segala macam gitu. Kalau dilihat dari jalan sih nggak terlalu tajam banget ya, makanya nggak terlalu nikung. Iya, berarti Nggak ada apa sih? Bisa dibilang kalau lihat dari jalanan nggak rawan lah. ya nggak rawan karena emang sebenarnya nggak gitu nikung yang tadi sudah bilang. Dan ini kalau dari kayaknya gitu ya, perkiraan kita gitu, perkiraan gua sama Zidan, kemungkinannya kalau untuk jalanan tuh kecil gitu, karena pertama nggak gelap ya, maksudnya lampu penerangan Ya, cukup. ada. Terus orang juga rame lalu lalang gitu. Cuma yang bikin aneh itu amit-amit nauzubillah min dzalik, semoga gue, Zidan, Bobian dan semua teman-teman Putri Alfianin di rumah selalu dalam lindungannya. Tapi setiap kecelakaan itu hampir 98% itu nggak selamat. Mati di gitu. tempat. Iya, meninggal di tempat. Makanya ada beberapa sahabat Putri Alfian yang request untuk kita kesini. Kalau dari penglihatan gue nggak tahu, gue mohon maaf nih ya, sebelumnya juga gue nggak bosan-bosan mengingatkan ke sahabat Putri Alfian di rumah bahwa gue sama Zidan nggak maksa sahabat Putri Alfian untuk percaya dengan apa yang gue lihat, gue dengar dan yang gue ceritakan. Karena gue sama Zidan mencoba aja menguak sebuah sejarah dengan mungkin gue punya sedikit anugerah yang dikasih sama yang di atas, sehingga gue mau mencoba mencari tahu aja gitu, siapa
tahu bisa jadi sudut pandang, teman-teman. Kita bisa jadi lebih berhati-hati dan waspada dimanapun kita berada. Nah di sini kalau dari sudut pandang gue, iya, di belakang sana, di belakang kameramen gue ngelihat ada satu sosok yang berdiri di sana. Apa yang dibilang? Korban nggak deh? Hah? Korban. Korban. Gue lebih ngelihat ke ini sih, si ibu-ibu yang hamil itu. Si ibu-ibu yang hamil itu, cuma sosoknya masih di daerah sana, belum ngedekat atau mencoba interaksi sama gue. Jadi gue mau coba komunikasi, siapa tahu sosok ini mau mencurahkan isi hatinya gitu. Kenapa sampai detik ini masih suka kayak mengganggu, ngagetin pengendara, terus kayak yang paling fatal adalah menggelapkan penglihatan mata pengendara. Lakukan penglihatan mata. Itu yang paling fatal. Belum apa-apa ibu-ibu sosok ini udah nangis. Mungkin dia tahu kali tidak. Tapi masih jauh. Enggak. Jauh banget. Gila. Tadi. Ini sih. Assalamualaikum. Ibu. Bisa bicara dengan saya? Permisi. Permisi. Bisa bicara dengan saya? Permisi. Mau kemana? Dengan siapa ini? Dengan siapa? Emma. Hah? Emma. Emma. Bisa cerita dengan saya? Ini kenapa namanya? Apa ini? Ini ya? Bisa cerita? Itu apa sih? Itu apa? Apa sih? Aku nggak bisa melihat kan? Anak kamu? Iya. Perut kamu itu. Oh. Ibu lagi mengandung. Bisa cerita dengan saya? Ibu kenapa? Kenapa? Kalau boleh tahu, kenapa bisa ketabrak sih? Orang yang ngebut. Dari arah sana. Ibu di sana. Apa sebelum ibu ketabrak, apa yang ibu alami? Enggak,
Aku mau pulang. Mau pulang. Kamu asli mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Kamu di sini Sama suami. sama suami? Tinggal di mana? Di sana. Katanya ibu meninggal ketabrak pas Iya. ibu lagi nyebrang. Iya. Orangnya nggak ketangkep loh. Orang ketangkep. Enggak. Hmm. Ini anak aku. Ini anak kamu, Anak pertama. anak pertama. Iya. Selain ibu ada korban lain? Banyak. Aku cari. Apa? Aku cari. Yang itu naik motor warna hitam. Warna hitam. Hmm. Tahun berapa sih ibu? Kalau gue tahu? Dan Udah lama. Kandungannya umur berapa? 7 bulan. Ini dengan ibu siapa? Emang. Emma. Iya. Berarti banyak korban yang kecelakaan di sini. Hanya aku suka ganggu. Aku mau temuin. Jangan. Sian. Aku mau urus anak. Iya, kalau ibu ganggu kan nggak bisa ngebalikin apa yang udah hilang. Tapi aku mau orangnya. Ini ibu ngandung berapa bulan? 7. 7 bulan. Kasihan suami aku. Suami kamu masih ada? Nggak tahu. Mas Hendra. Mas Hendra namanya. Ya. Kasihan dia nunggu Coba aku ibu pulang. inget-inget tahun berapa ibu kejadian? Nggak tahu. Dia nunggu aku pulang ojek. Luka di bagian mana aja ibu? Pecah. Janinnya pecah. Apa yang ibu rasain? Yang paling parah lukanya di mana? Perut. Karena dia mengandung. Gila, dikasih rasa sakitnya banget gue. Pecah. Sekak gua. Pecah katanya hancur. Banyak korban ya kak? Banyak apa? Banyak korbannya jadi gak hanya dia. Cuma kecelakaan terparahnya awal ini. Jadi tahu nggak lu kalau berangkat kerja itu kan orang ngebut-ngebut banget. Sekitar Oh, yang jadi pagi hari loh. pagi, mungkin suaminya tahu nggak yang ojek subuh. Zaman dulu tuh. Oh. Dulu sebelum ada ojek-ojek online zaman sekarang kan ojek-ojek pangkalan ya. Ya subuh. Nah, nggak tahu mungkin pulang dari mana, apa belanja sayur apa kan kita nggak tahu ya jam segitu ya. Jadi abis nabrak itu udah kabur kayak nggak ada apa-apa, ngerti nggak? Jadi nggak Tapi ada. dia jatuh. Dia jatuh. Terus sempet gimana ya gue jelasinnya? Pokoknya nggak satu kendaraan. Ngerti nggak?
Jadi orang yang nggak ngeh, ada orang di tengah jalan itu orang nggak ngeh. Oh, dihajar terus, dihajar Iya. terus, dihajar Iya. terus. Yang sedih adalah dia baru nikah, Anak pertama. hamil pertama kali. Yang kita tahu ya, maksudnya hamil itu hal yang dinanti-nanti ya sama orang begitu 7 bulan tinggal nunggu 2 bulan lagi gitu loh mau akhiran gitu ya. Cuma balik lagi kita nggak bisa tentang takdir ya, apapun yang terjadi adalah surat takdir gitu dari yang maha kuasa gitu. Ngeganggunya sosok si ibu siapa? Emak. Ngeganggunya si sosok ibu Emma ini masih penasaran, masih mau cari yang nabrak. Tadi bilang. Nah, makanya pentingnya kita untuk dalam kondisi fit, nggak ngantuk, dan dalam keadaan yang baik-baik aja itu adalah ketika kalian dalam kondisi baik pikiran, nggak fit, ngantuk, dan lain sebagainya yang menghilangkan dan berpengaruh dengan ini asap dari mana? Kaget dan berpengaruh dengan apa namanya? Bentar, gue pengen nanya. Jadi bukan tempatnya yang angker. Karena ada kejadiannya. Iya, korbannya. Kejadiannya yang membuat angker. Yang membuat angker. Jadi setahu gue juga mohon maaf nih kalau memang ada yang salah, tolong dibenerin sahabat Putri Aven yang di rumah. Ketika ada satu kejadian itu kayak magnet, akan ada kejadian selanjutnya. Iya, karena tadi itu dibilang dendam. Iya, karena dia mencari yang pencetusnya siapa nih yang bikin gue kayak gini. Even yang nabrak pertama itu bukan yang menghilangkan, misalnya bukan yang menghilangkan nyawa si ibu ini gitu, tapi dia yang bikin si ibu ini sampai jatuh, terus akhirnya kelindes kendaraan lainnya gitu. Gue nggak bisa ngomong banyak, nggak bisa berkata-kata lebih banyak lagi. Cuma gue berharap Ibu Emma lebih bisa menerima apa yang sudah ditakdirkan. Karena kita di dunia ini, di bumi ini kita hanya menjalankan tugas kita, tapi membuat skenario, takdir dan jalan cerita sebagai jalan ceritanya apapun itu dari yang maha kuasa gitu. Gue berharap Ibu Emma bisa lebih legowo menerima dan tidak mengganggu pengendara-pengendara lainnya. Gue mau titip pesan buat sahabat Putri Aven yang di rumah, kapanpun dan dimanapun akan selalu ada sosok-sosok yang berusaha mengganggu manusia, entah menyelakai atau hal apapun. Gue berharap dimanapun dan kapanpun kita akan selalu berada dalam lindungannya, berdoa, memohon ampunan dan lain-lain. Semoga nggak pernah terjadi hal apapun sama kita seperti yang dialami sama Ibu Emma. Kalau gitu, gue Putri Alfian, Gue Jidan. kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.